Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bacaan Alkitab yang akan menjadi bahan permenungan kita diambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 1 sampai 25. Sebelum Anda melanjutkan menyimak renungan dalam bentuk video ini, saya ajak Anda semua untuk membaca bagian Alkitab tersebut secara utuh. Dan kemudian Anda dapat kembali melanjutkan video renungan ini. Bagian Alkitab yang menjadi permenungan kita hari ini menceritakan tentang penglihatan Nabi Yehezkiel di tengah pembuangan di Babel. Dikisahkan di sana bahwa Allah menyatakan dua tindakannya yang paradoks. Yang pertama, Allah hendak menghakimi umatnya. Hal ini dicatat pada ayat 8 sampai 10. Dikatakan di sana bahwa Allah akan mendatangkan pedang. Allah akan menyerahkan umatnya ke tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman atas mereka. Allah akan menghukum umatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mau menghukum umatnya? Hal ini Allah lakukan sebagai sebuah tindakan keadilannya yang ingin Allah nyatakan kepada umatnya yang saat itu tertinggal di Yerusalem selepas penyerbuan Babel. Umat Allah yang tertinggal di Yerusalem merasa bahwa mereka ini aman. Mereka merasa mereka ini diperkenan oleh Allah karena mereka tidak mengalami pembuangan, karena mereka lolos dari serbuan Babel. Keberadaan diri mereka yang aman di Yerusalem mendorong mereka untuk berpikir dan kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah daging pilihan di dalam periuk, seperti yang dicatat di ayat 3. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang saat itu berada di pembuangan, yang berada di Babel, adalah orang-orang yang mengalami kesialan dan tidak diperkenan Allah. Dan hal inilah yang kemudian membuat Allah murka. Allah mengatakan bahwa mereka ini merancang kejahatan dan menaburkan nasihat yang jahat. Bagi Allah, kesimpulan yang mereka katakan itu salah. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Allah untuk menyatakan keadilannya. Ia mengatakan bahwa akan menghukum dan menyerahkan mereka ke tangan orang asing. Lalu tindakan Allah yang kedua, Allah rindu memulihkan umatnya. Hal ini terlihat dari ayat 16 sampai 17. Allah berkata, walaupun aku membuang mereka, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri kemana mereka pergi. Allah juga mengatakan akan menghimpun, akan mengumpulkan dan memberikan tanah Israel kepada umatnya. Melaluinya kita tahu bahwa pemulihan yang ingin Allah wujudkan itu merupakan bentuk cinta Allah bagi umatnya yang saat itu berada di tanah pembuangan di Babel. Bagi Allah, berada di tanah pembuangan bukan sebuah kesialan. Benar bahwa berada di tanah pembuangan adalah akibat dosa dan pelanggaran umat. Tapi Allah ingin menegaskan bahwa akan selalu ada pengharapan bagi umatnya. Asalkan, seperti yang dicatat di ayat 18, asalkan mereka berjanji untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Asal mereka berjanji untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bagi Allah, berada di tanah pembuangan adalah sebuah kesempatan bagi umat Allah untuk berbalik kepada Allah. Dan justru di tengah keadaan yang sulit itulah, di tanah pembuangan itulah Allah justru menyatakan cinta kasih-Nya.
Seperti yang dicatat di ayat 19, Allah berjanji tidak akan meninggalkan umatnya dan akan memampukan mereka memiliki hati yang taat. Lalu Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan saat ini? Seperti umat Israel, kita seringkali tenggelam di dalam rasa nyaman yang palsu. Kita terlihat baik-baik saja di dalam rutinitas agamawi kita, tapi tanpa sadar kita itu menutup hati terhadap teguran Allah. Kita terlihat baik dan taat dari luar, tetapi sejatinya kita menyembunyikan pemberontakan di dalam hati kita. Dari luar kita terlihat bersinar terang, tapi kenyataannya kita sedang tenggelam dan menikmati kegelapan akibat dosa. Yehezkiel hari ini mengingatkan kita bahwa Allah lebih peduli pada pembaruan hati daripada segala sesuatu yang tampak di luar diri kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu, pembaruan hati itu adalah karya Allah melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mampu membarui hati kita seturut kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kabar baiknya, Allah senantiasa memampukan kita asalkan kita mau secara perlahan dibentuk oleh Allah. Ini yang perlu kita lakukan adalah mengoreksi diri kita. Mari kita melihat ke dalam batin kita yang paling dalam. Lalu kemudian bertanya, adakah aku masih tentram bersemayam di dalam kekelaman dosa? Selamat merenungkannya.